Panas ya. Semua pada kepanasan. Shalom. Shalom. Wah, luar biasa walau kita kepanasan tapi api Roh Kudus yang ada di dalam diri kita tetap berkobar-kobar. Amin. Ya, hari ini kebenaran firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Yang bawa Alkitab boleh buka Alkitabnya, yang gak bawa Alkitab boleh lihat PPT kita hari ini ya. Karena cuma 2 ayat kita mau baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kita semua tahu ya kalau kitab 1 Korintus ini kitab yang ditulis ditulis oleh Paulus untuk jemaat di Korintus. Teman-teman, kira-kira bagaimana jemaat Korintus itu? Jemaat yang seperti apa jemaat Korintus itu? Teman-teman, saat itu pada zaman Paulus pada masa itu kota Korintus adalah kota metropolitan Yunani. Ya, kalau zaman dulu metropolitan itu yang paling berarti yang lagi berkembangnya ya, banyak orang di sana. Nah, kota itu makmur pada masa itu, banyak orang terpandang, banyak orang berpendidikan, mereka kaya secara materi, kaya secara intelektual. Tapi bagaimana biasanya yang seperti moralnya kurang baik ya. Mereka juga terkenal dengan moral yang kurang baik. Segala macam dosa ada di Korintus pada masa itu. Mereka selfish, mementingkan diri sendiri, berselisih siapa golongan siapa. Nah, itu yang terjadi pada masa itu. Dan karena itulah Rasul Paulus kembali mengirimkan surat kepada jemaat Korintus. Jadi jemaat Korintus ini adalah jemaat yang dibentuk oleh Paulus dan Aquila ketika mereka melakukan perjalanan misi yang kedua. Kita tahu ya perjalanan misi Paulus ada sampai berapa? 3 ya. Perjalanan misi 1, 2, 3. Jadi jemaat Korintus ini adalah jemaat yang dibangun pada masa perjalanan misi Paulus yang kedua. Dan sekarang dia lagi ada di Efesus dalam masa perjalanan misi yang ketiga. Tapi dia dengar kabar kalau jemaat di Korintus ini sedang mengalami masalah. Nah, permasalahan-permasalahan apa aja ada yang di jemaat Korintus? Maaf saya nggak bawa pointer. Oke, terima kasih. Ya, kita bisa lihat ya, yang pertama itu para anggotanya hidup sangat duniawi seperti yang saya bilang tadi ya, hidupnya duniawi karena mereka kota metropolitan. Biasa kalau orang metropolitan itu jadinya ya lebih duniawi ya, tidak memisahkan diri dengan masyarakat, ya lebih free ya, free thinking, free will, semuanya free lah di sana. Kemudian apalagi ciri-ciri mereka di sana? Masalah mereka suka memecah belah, beda-beda nih. Kamu prinsipnya itu, aku prinsipnya ini, kamu golongan itu, aku golongan ini. Makanya dibilang ada golongan Apollos, ada golongan Paulus, Apollos ya. Beda-beda, mereka memisahkan diri walaupun mereka orang Kristen. Apalagi mereka toleransi terhadap dosa perzinahan. Kalau kita lihat zaman sekarang ya, zaman metropolitan juga orang bilang ya toleran, banyak yang toleransi, bahkan anak-anak Kristen ada yang toleransi sama perzinahan sekarang. Itu juga terjadi di jemaat Korintus pada masa itu. Kemudian kebejatan seksual pada umumnya terjadi juga di kota itu. Ada apalagi perkara hukum sekuler antara orang Kristen. Jadi sesama orang Kristen juga berantem pada masa itu. Kemudian pikiran manusiawi tentang kebenaran rasuli. Mereka biasa ya kalau orang-orang intelektual tuh ini benar apa enggak, mulai mencurigai atas kebenaran-kebenaran rasuli. Dan kalau kita lihat mereka juga mikir masalah pembujangan dan perkawinan. Apa boleh enggak sih merit, apa sih untungnya merit atau kita bujang aja gitu. Jadi mereka seperti masa-masa kita zaman sekarang anak-anak muda yang sering kita pikirin juga ya. Bagusan merit apa enggak, kayaknya aku kalau hidup sendiri tuh lebih keren, lebih oke kayaknya. Daripada merit tuh susah nanti berantem terus gitu. Jadi pikiran-pikiran itu juga terada di jemaat Korintus pada masa itu. Ada apalagi peribadahan bersama termasuk perjamuan kudus juga terjadi masalah. Kemudian pengumpulan uang bagi orang-orang kudus di Yerusalem kayak persembahan untuk para rasul ya. Juga dipertanyakan oleh jemaat Korintus pada masa itu. Ini penting gak? Kenal juga enggak? Ngapain sih kumpul persembahan buat mereka? Kita juga gereja gitu ya. Ada yang kita kasih buat pemimpinnya kita
kirim ke pusat gitu. Jadi kenapa kita mesti kasih persembahan ke sana? Jadi pertikaian-pertikaian ini terjadi di jemaat Korintus pada masa itu. Sehingga Paulus mengirimkan suratnya kepada jemaat-jemaat Korintus. Kita boleh lihat apa aja sih isi-isi surat-surat yang diterima, yang dikirim oleh Paulus. Ada tentang ibadah ya, tadi kita ngomongin masalah perjamuan kudus, masalah kita harus kasih rasul atau enggak. Jadi ada masalah mereka, Paulus juga tulis tentang ibadah. Kemudian unsur ibadah dalam gereja mula-mula. Kemudian ada manifesti roh yang terjadi melalui orang percaya, dia juga cerita tentang roh. Kemudian ada apa lagi? Orang-orang yang dipanggil untuk pelayanan-pelayanan tertentu. Jadi kenapa orang harus melayani? Tentang panggilan dan pelayanan-pelayanan tertentu juga Paulus jelaskan di sana. Yang kelima, keanekaragaman dalam kesatuan yang disamakan. Ya, dia berbicara tentang fungsi dari satu tubuh. Walaupun beda tadi perpecahan ya. Jadi walaupun berbeda kita tetap satu. Itu yang juga Paulus mau ajarkan pada jemaat Korintus. Kemudian pribadi dan hal membangun segenap anggota. Jadi tetap bagaimana untuk bisa membangun satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh manifesti karunia. Kemudian yang kedelapan pembangunan orang percaya yang sedang berhimpun. Jadi ini adalah topik-topik surat isi dari surat Paulus kepada jemaat Korintus. Nah teman-teman, dan kali ini yang kita bahas juga salah satu ajaran yang Paulus mau tekankan buat jemaat Korintus. Apa itu? Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Teman-teman, kita gak boleh lupa iman dasar, basic dasar dari iman Kristen adalah ya kasih dan anugerah, kasih karunia Tuhan. Apa yang membedakan kekristenan dengan agama lain adalah kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Kita semua diselamatkan oleh anugerah. Tidak ada satu orang pun yang diselamatkan karena perbuatan baiknya sendiri. Teman-teman, kalau agama yang lain, mau itu Muslim, mau itu Buddhis, mau itu Hindu, mereka berpatok kepada perbuatan baik. Jadi berapa banyak kamu bersedekah, berapa banyak kamu beri persembahan, seberapa banyak kamu berbuat baik, itu dihitung, itu yang menentukan kamu masuk surga atau neraka. Tapi kalau orang Kristen, kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Tuhan kita kasih anugerah. Kita semua diselamatkan, itu semua cuma-cuma. Sebagai orang Kristen kita gak boleh lupa kalau kita adalah manusia yang hidup dengan anugerah. Teman-teman yang terkasih, jadi ini basic dasar yang Paulus kembali mau ingatkan kepada jemaat Korintus. Sebagai orang metropolitan, orang yang rajin bekerja, orang yang berpendidikan tinggi, sangat sulit sekali untuk mempercayai anugerah. Kita harus berusaha dong, kita harus kerja dong, baru kita mendapatkan hasil. Jadi kalau cuma anugerah, kayak cuma-cuma, kayaknya sulit sekali untuk dipercaya. Ya, karena kita hidup dalam masa kita harus bekerja keras. Bukan berarti saya bilang kita gak boleh kerja keras ya. Tapi kita gak boleh lupa sebagai orang Kristen, kita hidup dari anugerah Tuhan. Kita boleh baca dari Roma pasal yang ketiga ayat 23. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23, 1, 2, 3. Sebab upah dosa ialah maut. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua adalah orang yang berdosa. Kita telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kenapa kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Hanya satu alasannya, hanya karena anugerah Tuhan, kasih karunia daripada Yesus Kristus. Kita baca Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Waktu sekolah minggu pada hafal ini ya, coba tutup mata kita sebutin. Masih hafal enggak? Ya kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi alasan kita bisa meraih hidup yang kekal adalah Yesus Kristus. Anugerah Allah, bukan perbuatan baik kita, karena kita adalah orang berdosa. Ada nggak yang bersih dari dosa di sini? Saya clean, no sin ya, nggak pernah berdosa. Bersih? Enggak ya,
seberapa baiknya kita pun, seberapa taatnya kita pun, kita punya rasa iri hati. Kita punya kesombongan. Kita punya kecemburuan. Kenapa? Karena kita manusia berdosa. Tapi kita terus berusaha untuk memandang Tuhan, kita berusaha untuk turut firman Tuhan, jadi kita kembali lagi kepada Allah. Jadi nggak ada satupun daripada kita di sini, termaksud saya, termaksud juga Ko Dedi, yang lepas daripada dosa tanpa anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhanlah kita punya kuasa untuk melawan dosa. Ini yang kita nggak boleh lupa. Teman-teman, jadi Paulus tahu benar apa itu anugerah Tuhan. Dia sadar benar bahwa dia seperti dia sekarang itu hanya karena anugerah Tuhan. Teman-teman, kasih atau kasih karunia anugerah kalau dalam perjanjian lama itu disebutnya chen ya. Artinya itu grace, mercy, favor gitu. Jadi kebaikan, kemurahan Tuhan. Kemurahan untuk orang yang lebih tinggi kepada orang yang lebih rendah. Nah kalau di dalam perjanjian baru dia bilang karis, jadi ini lebih besar ya, dia kasih hadiah. Jadi kalau kita kasih hadiah apa? Bergembira ya, rejoice. Jadi artinya lebih berkembang, itulah anugerah. Teman-teman, Paulus tahu benar bahwa hidupnya adalah hidup yang penuh dengan anugerah. Bahwa dia hidup hanya oleh karena anugerah Tuhan. Karena itu dia berani bilang di ayat yang ke-9, aku adalah yang paling hina daripada semua rasul. Teman-teman, saat itu kalau kita lihat di Alkitab, malah rata-rata Alkitab banyak yang ditulis oleh siapa? Paulus ya. Ajaran Paulus banyak sekali, dia terkenal sekali sebenarnya. Tapi dia bilang apa? Aku adalah yang paling hina daripada semua rasul. Dan dia bilang ini di depan siapa? Dia bilang ini kepada siapa? Kepada jemaat di Korintus, kepada jemaatnya sendiri. Jadi Ko Dedi bilang di depan kalian nih, aku adalah pendeta yang paling hina, yang paling kecil di antara semua pendeta. Gitu. Gampang gak ngomong kayak gitu teman-teman? Gak gampang. Seorang ayah ngomong sama anaknya, Bapak adalah bapak yang paling bobrok, yang paling jelek di seluruh dunia ini. Gampang gak ngomong begitu teman-teman? Gak gampang. Kenapa Paulus bisa bilang begitu? Karena dia tahu bahwa dia menjadi rasul pun adalah anugerah daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Teman-teman, orang yang sadar betul bahwa dia hidup oleh karena kasih karunia Tuhan, bagi dia itu menumbuhkan kesadaran tentang ketidaklayakan. Jadi dia tidak layak sebenarnya. Kalau orang yang tahu anugerah itu sadar bahwa dia tidak layak. Karena anugerah Tuhanlah dia menjadi layak. Jadi bagi dia mau dia paling hina nggak masalah. Karena emang dia tidak layak. Hanya karena anugerah Tuhanlah dia menjadi layak. Makanya Paulus berani bilang begitu. Kalau dia cuma orang yang rendah hati, nggak bisa bilang begitu teman-teman. Kekuatan kerendahan hati itu tidak sekuat pengertian atas anugerah Tuhan dalam hidupnya. Karena dia tahu, dia mengalami, sehingga dia berani bilang aku adalah orang yang lebih hina, yang paling hina dari antara semua rasul. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu ya Paulus dia apa? Pinter ya, kalau kita baca Alkitab dia dibilang orang pintar, ahli Taurat, ya enggak? Dia orang Farisi. Sampai dia dari antara semua ahli Taurat itu dia yang diutus untuk melakukan penganiayaan kepada gereja-gereja. Kenapa dia juga mau melakukan penganiayaan? Karena dia merasa dia layak waktu itu. Sebelum dia tahu, sebelum dia mengenal anugerah Tuhan, sebelum dia ketemu dengan Yesus Kristus itu sendiri, dia merasa dia layak. Dia pintar, dia punya keanggotaan Romawi, ya, keanggotaan Romawi atau maksudnya kependudukan Romawi, sehingga dia bisa bebas kan ya, karena dia punya kekhususan itu, karena waktu itu Romawi juga negara yang berkekuatan luar biasa pada masa zaman itu ya. Dia punya itu, dia orang pintar, dia punya posisi, dia terkenal, dia merasa dia layak.
Untuk dia bisa, dan dia diutuskan, dia layak untuk menghakimi gereja, untuk menganiaya gereja. Itu sebelum dia ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi ketika Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus, dia kehilangan segalanya. Satu saat ya, sebentar saja ketika dia jalan bersama mau menganiaya, tiba-tiba sinarnya Tuhan datangnya. Dia bertemu dengan Tuhan. Kita tahu ceritanya ya, dia tiba-tiba buta. Pas dia mau dibawa aja ketemu sama Aquila itu, dia mesti dituntun. Dia gak bisa apa-apa teman-teman. Jadi kita semua tanpa anugerah Tuhan, satu detik kita bisa tidak jadi apa-apa. Kita bisa jadi diri kita sekarang ini, kita bisa layak disebut anak-anak Tuhan, itu hanya karena anugerah Tuhan. Dan Paulus tahu itu, dia mengalami itu. Sehingga bagi dia menjadi yang paling hina daripada semua rasul pun enggak masalah. Karena anugerah Tuhan sudah cukup baginya. Karena panggilan Tuhan, keselamatan daripada Tuhan sudah cukup bagi Paulus. Kita bisa lihat ya, kalau kita lihat fullnya 1 Korintus 15 ayat yang keempat, ayat yang kelima ya. Kalau yang bawa Alkitab boleh lihat. Jadi dia cerita nih, bagaimana Yesus mati, kemudian dia menunjukkan diri kepada banyak orang. Di ayat yang kelima dia bilang Yesus menampakkan diri kepada Kefas dan ke-12 muridnya. Di ayat yang ke-6 dia bilang kepada 500 orang sekaligus. Di ayat yang ke-7 dia bilang kepada Yakobus dan semua rasul. Di ayat ke-8 baru, yang terakhir katanya. Jadi dia udah mengkonsep itu, dia udah tahu dia yang terakhir. Yang terakhir kepadaku, kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sangat merendahkan diri banget ya. Bahkan dibilang dia anak yang lahir sebelum waktunya teman-teman. Bahkan dibilang ya, di ayat 9 kalau versi bahasa Inggrisnya dibilang I'm the least of the apostle. Jadi ini kalau kita lihat dia present tense ya, bukan past tense. Jadi sampai sekarang pun dia terus menerus sadar atas anugerah Tuhan dan dia terus menempatkan dirinya sebagai yang paling rendah, yang paling kecil. Jadi bagi Paulus, kalau kita terkena ya, the last but not least gitu ya. Yang terakhir tapi bukan yang terkecil, tetap diangkat lah dikit-dikit, gak apa-apa yang terakhir tapi but not least gitu. Tapi kalau Paulus dia bilang the last di ayat 8 dan di ayat 9 dia bilang apa? I'm the least. Jadi bagi Paulus the last but not least itu gak berfungsi. Karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang tidak layak tapi menjadi layak hanya karena anugerah daripada Tuhan. Teman-teman, kita seringkali siapa yang merasa gue memang orang yang tidak layak. Agak susah ya, agak kayaknya gak masuk ke hati gitu. Saya juga begitu teman-teman. Saya juga ngerasa saya cukup baik ya. Kayaknya layak-layak aja jadi hamba Tuhan. Menurut saya ya. Gitu. Dari kecil, nanti dibilang sombong agak susah. Ini mau ngomongnya at the least tapi nyombongkan diri kan susah ya. Ini example ya, bukan nyombongin diri ya. Jadi saya dulu juga ngerasa seperti itu. Saya ngerasa saya layak-layak aja teman-teman. Dari kecil, saya ya lumayan lah. Nggak pernah juara 3 ke bawah tuh nggak pernah. Ngerasanya layak ya. Secara intelektual nggak masalah. Di sekolah juga rajin-rajin ya. Di gereja juga rajin melayani. Saya ngajar sekolah minggu dari SMA. Pelayanan sosial juga rajin ke pantai asuhan dari kecil. Orang tua saya rajin ke gereja. Majelis ya, kalau di tempat kami majelis gitu. Jadi saya ngerasa saya layak aja jadi hamba Tuhan, oke-oke aja gitu. Tapi ketika saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi lebih dalam, setiap hari bertemu dengan Tuhan, saya sadar bahwa saya tidak layak. Saya bisa jadi hambanya Tuhan karena anugerahnya Tuhan. Susah teman-teman, saya nggak tahu ya kalau teman-teman merasa tidak layak. Tapi kalau saya secara pribadi sangat sulit untuk merasa tidak layak. Karena saya merasa saya orang baik, orang yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi ketika saya bertemu dengan Tuhan secara pribadi,
bagaimana saya ingin menjadi Tuhan atas diri saya sendiri. Saya tahu ya seberapa saya sombongnya di hadapan Tuhan. Betapa saya merasa saya bisa memutuskan segala sesuatu dengan kemampuan saya sendiri. Saya merasa saya berkuasa atas keputusan yang saya ambil. Saya merasa saya bebas, saya berkuasa untuk memilih ini, memilih itu, bertemu dengan ini atau tidak bertemu dengan si itu. Saya menjadikan diri saya raja dan Tuhan atas diri saya sendiri. Padahal sebenarnya Tuhan atas diri saya adalah Yesus Kristus. Ketika saya sadar betapa hinanya saya di hadapan Tuhan, betapa berdosanya saya di hadapan Tuhan, saya baru berlutut bilang, Tuhan, ya saya tidak layak. Itulah yang Paulus alami. Teman-teman, ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita akan tahu seberapa tidak layaknya kita. Ketika kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus, kita tahu seberapa berdosanya kita. Dosa tidak kelihatan ya, gak bisa ditimbang dengan mata kepala, tapi Tuhan tahu, Tuhan lihat, dan kita juga tahu sebenarnya apa isi hati kita, pikiran kita. Kita semua diselamatkan karena anugerah Tuhan. Jadi sebagai orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, kita harus mau menjadi yang terakhir. Nggak ada orang di dunia ini mau jadi yang terakhir, ya enggak? Pengennya yang pertama, pengennya dihargai, pengennya dihormati. Nggak ada satupun orang yang mau, udahlah, aku yang ini aja, yang ngepel nyapu aja lah. Kalian yang makan enak itu, nggak ada ya. Semua orang mau di depan, semua orang mau dihargai, semua orang mau dihormati. Tapi bagi orang-orang yang percaya, bukan saya bilang itu tidak penting. Tapi bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang Kristen, kita bukan mencari kehormatan. Itu beda ya. Kita bukan mencari kehormatan. Itu bukan menjadi yang utama dalam hidup orang Kristen. Karena kita orang yang tidak layak. Tapi ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ketika kita hidup taat kepada Tuhan, dengan sendirinya kehormatan itu datang kepada kita. Kita gak perlu cari, teman-teman. Kita gak perlu jadikan kehormatan, penghargaan, ranking 1 itu sebagai tujuan pertamanya kita, tujuan utamanya kita. Tujuan utama kita adalah menyembah Tuhan, menjadi anak Tuhan yang hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Yang kedua, kita bisa lihat di ayat yang ke-10 ya. Semuanya adalah anugerah Tuhan. Ya, kasih karunia Tuhan. Kita sering bilang grace itu anugerah ya. Tapi di Alkitab juga sering diterjemahkan sebagai kasih karunia. Kita boleh lihat di ayat yang ke-10, balikin ke yang tadi ya. Kasih karunia itu ada 3 dalam satu ayat. Sangat ditekankan oleh Paulus. Ya, kita boleh baca. Tetapi aku karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertaiku. Amin. Teman-teman, Paulus bilang apa? Tetapi aku karena kasih karunia Allah, aku sebagaimana aku ada. Paulus bilang aku sebagaimana aku ada hanya karena anugerah Tuhan. Jadi saya sebagaimana saya sekarang ini adalah anugerah Tuhan. Ko Dedi sebagaimana Ko Dedi ada saat ini itu adalah anugerah Tuhan. Saudara-saudari semua yang ada di sini ada sebagaimana saudara-saudari ada itu karena anugerah Tuhan. Teman-teman, karena anugerah Tuhan kita bisa bernafas sampai saat ini. Karena anugerah Tuhan kita bisa sekolah sampai di Korea. Kita bisa kerja sampai di Korea. Itu semua karena anugerah Tuhan. Teman-teman, saya juga dulu berpikir ya, wah panas sekali ya. Saya kayak mandi keringat, maaf. Jadi saya juga
kita balik lagi ya, maaf ya. Saya juga berpikir kalau dulu tadi saya bilang ya, saya ngerasa saya orang yang layak gitu ya. Kita balik lagi ke ayat ini, saya juga merasa seperti itu. Saya bisa sampai di sini, saya bisa sekolah sampai di Korea, saya bisa melayani di gereja di Korea, saya bisa bahasa Korea kurang lebih. Itu juga karena kemampuan saya, ada andilnya saya dulu mikirnya gitu. Karena saya rajin, karena saya berusaha, karena saya pintar, plus anugerah dan berkat Tuhan. Dulu saya mikirnya gitu teman-teman. Sampai akhirnya saya percaya bahwa semuanya 100% adalah anugerah Tuhan. Bahkan ketika saya berusaha pun usaha ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang kasih saya kekuatan untuk berusaha. Teman-teman, saya minggu depan ya minggu depannya lagi saya balik ke Indonesia. Yeay. Ya, finally setelah 9 tahun saya ada di Korea. Setelah 9 tahun finally saya balik ke Indonesia bulan depan ya, tanggal 11. Perjalanan yang panjang. Ya, saya dari S2, apalagi saya waktu S3 ini stres sekali waktu sebelum skripsi. Ya waktu skripsi juga stres ya, karena saya harus tulis disertasi dengan bahasa Korea waktu itu. Ya waktu baru lulus juga minggu lalu ya. Jadi saya tulis disertasi dengan bahasa Korea. Isinya aja udah susah. Plus nulis pakai bahasa Korea. Seberapa jagonya saya, teman-teman nggak tahu ya saya bisa seberapa jagonya bahasa Korea ya. Tapi pokoknya ya 9 tahun orang belajar bahasa Korea lah. Segimanapun nulis bahasa Korea, nulis disertasi dengan bahasa Korea itu nggak gampang. Susah sekali, apalagi bahasa tulisan ya, bahasa disertasi. Jadi setiap hari saya stres setiap hari. Setiap hari berdoa sampai saya bilang, Tuhan masa iya gara-gara disertasi ini udah kayak keselamatan aja Tuhan. Saya sampai gila-gilaan gini berusaha keras, saya sampai bilang gitu sama Tuhan. Kalau padahal sebenarnya disertasi nggak lulus juga selamat. Saya sampai udah mau pikir gitu, nggak lulus juga saya dapat keselamatan. Nggak lulus jadi saya juga tetap bisa pelayanan. Kenapa saya sih stres begini gara-gara disertasi? Tapi sebelum itu juga saya menelpon banyak sekali teman. Hampir seminggu berturut-turut setiap hari. Saya orang yang paling susah minta tolong sebenarnya. Tapi saya telepon semua satu-satu minta tolong. Untuk tolongin saya, bisa gak sih liatin disertasi saya, bisa gak sih bacain disertasi saya, bisa gak sih editin disertasi saya. Nanti saya ada temen gak sih yang bisa dikenalin buat liatin, nanti kita bayar deh. Tapi gak ada satupun teman-teman, seminggu berturut-turut. Dan ketika saya menyerah, ngapain jadi kalau menyerah? Berlutut ya. Kalau udah segala sesuatu yang bisa saya kerjakan. Segala kemampuan, segala teman, kenalan-kenalan yang saya kenal. Sampai saya, oh ini udahlah segala uang yang saya punya udah saya kasih, yang penting disertasi saya bisa diedit. Disertasi saya bisa dibaca orang. Tapi gak ada gunanya teman-teman. Tapi ketika saya berlutut di hadapan Tuhan, saya serahkan kepada Tuhan. Iya Tuhan, saya sebenarnya nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Mau seberusaha keras apapun saya bekerja, kalau nggak ada campur tangan Tuhan, kalau nggak ada anugerah Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Jadi saya letakkan, saya berlutut, saya berdoa, ya udah, nggak apa-apa. Saya ada di Korea karena anugerah Tuhan, saya pulang juga karena anugerah Tuhan, saya bisa studi sampai S3 juga karena anugerah Tuhan, kalaupun lulus karena anugerah Tuhan, kalaupun gak lulus itu juga anugerah Tuhan. Pasti ada yang Tuhan mau kasih tahu ke saya. Tapi setelah itu yang luar biasanya teman-teman, itulah ya kalau kita nyerah, angkat tangan, Tuhan yang turun tangan kan. Jadi kita mesti angkat tangan teman-teman biar Tuhan turun tangan. Kalau tangan kita nggak diangkat-angkat, Tuhan nggak turun tangan. Kita berusaha terus. Jadi ketika saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dosen saya hubungi saya. Dia bilang, oh Esther,
ini kasih aja ke saya nanti saya baca. Dosen saya lagi sakit teman-teman, saya udah minta tolong pasti ya. Karena disertasi saya itu 256 halaman. Siapa yang bisa baca? Siapa yang mau baca coba? Kalau enggak karena pertolongan Tuhan, kalau enggak karena anugerah Tuhan, ngerti kan kenapa saya ditolak seminggu berturut-turut pada setiap orang? Ngerti ya alasannya? Udah isinya entah apa, susah lagi, bahasanya lagi, 256 halaman lagi. Ngerti, makanya saya enggak, ya ngerti pas ditolak ya udah. Karena ngerti kenapa ditolak, saya juga pasti kalau diminta tolongin orang pasti nolak. Tapi Tuhan kirim orang yang luar biasa loh teman-teman, dosen pembimbing saya yang tahu persis isinya apa. Beliau bilang dia sakit sebelumnya. Dia saya udah nyerah, kamu cari orang deh. Tapi dia yang telepon saya sendiri, dia bilang, Esther coba kirimin nanti saya liatin. Per bab, dia baca apa yang kurang, dia kirim balik. Kita ketemu seminggu sekali lewat Zoom, itu dibenerin lagi, kirim lagi, begitu terus menerus. Saat itulah saya benar-benar percaya bahwa di dalam kehidupan saya segala sesuatunya itu 100% anugerah Tuhan. Teman-teman, gak ada satu orang pun yang punya kekuatan, kita itu kuat bisa ngelesain semuanya sendiri tanpa anugerah Tuhan. Semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Bahkan kemampuan kita juga berasal daripada Tuhan. Kepintaran kita, latar belakang kita, itu juga semuanya adalah anugerah Tuhan. Paulus tahu itu teman-teman. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dalam sekejap hilang, dia gak punya apa-apa. Tapi latar belakangnya juga itu dipakai Tuhan nantinya pada masa dia untuk melakukan pelayanan misi. Itu semua sudah dirancangkan Tuhan. Teman-teman semua ada di sini, ada di Korea, baik itu studi, mau itu belajar, mau itu kerja, mau itu kita berkeluarga, itu semua campur tangan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi kita gak perlu takut. Kalau kita hidup di dalam anugerah Tuhan, kita gak perlu takut teman-teman. Orang semuanya anugerah kok. Apa yang kita harus takutkan? Kita mau seperti apa lagi? Kalau itu anugerah ya udah. Kita percaya sama Tuhan, kita serahkan, kita ikutin aja jalannya Tuhan. Teman, banyak sekali kita yang mikir kalau anugerah itu seolah-olah seperti sesuatu yang pasif. Ya, hadiah gitu, anugerah, hadiah dapat, udah. Pasif ya. Sebenarnya anugerah itu aktif. Itu objek bergerak, melakukan perubahan. Dia bersifat menentukan, makanya dibilang apa sama Paulus? Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Jadi merubah ya, anugerah itu bukan cuma hadiah, udah selesai pasif. Tapi anugerah itu mengubah Paulus, dia tahu dia dapat anugerah dan dia tidak mensia-siakan anugerah ini. Kalau anugerah yang kita dapat kita sia-siakan, iya dia jadi pasif. Tapi kalau kita tahu ini anugerah Tuhan, kita kerjakan, kita pakai dengan tidak sia-sia, maka akan terjadi perubahan. Dia bekerja semakin keras. Tapi apa yang Paulus bilang, walaupun dia bekerja lebih keras daripada semuanya, tapi bukan aku. Dia bilang lagi, walau dia bekerja lebih keras, yang mengerjakan ini bukan siapa? Bukan Paulus. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang menyertainya. Jadi kalau kita dapat anugerah ini tuh bukan cuman kita pasif biar air aja gitu. Bukan seperti hadiah dapat iPad. Oke, diletakin. Bukan ya, tapi dipakai, digunakan, jangan disia-siain. Maka kalau kita tahu ini anugerah Tuhan, kita bekerja lebih keras bersama dengan Tuhan. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menolong, Tuhan lagi yang mengerjakan karena kasih karunia Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita pikir anugerah itu cuma hadiah yang pasif, kita salah. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan,
Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, tapi anugerah ini gak boleh disia-siain. Makanya kita jadi orang Kristen yang serupa dengan Kristus. Kita berubah, Tuhan mau kita berubah setiap hari. Tuhan mengubah kita setiap hari. Teman-teman percaya gak Tuhan mengubah teman-teman setiap hari? Kadang-kadang kita gak tahu ya kalau kita berubah. Tapi coba kita gak ketemu sama teman yang 10 tahun yang lalu. Dia tahu kalau teman-teman berubah. Roh Kudus selalu bekerja di dalam diri kita, di dalam hidup kita, mengubah kita setiap hari. Masalahnya kita mau diubah atau enggak. Masalahnya ketika Roh Kudus berbicara, kita mau dengar apa enggak. Masalahnya ketika kita dikasih anugerah, kita mau pakai atau enggak. Teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Kita ada sebagaimana kita saat ini juga karena anugerah Tuhan. Kita percaya masa depan kita juga karena anugerah Tuhan. Jadi kalau masa depan kita dianugerahkan Tuhan, kira-kira baik atau jelek? Baik, jadi kita tidak perlu khawatir. Yang kita perlukan hanya berserah, percaya, dan mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Saat ini kita mau sama-sama bersyukur atas anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita 100% semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan, cukuplah anugerah-Mu bagiku. Saya mau hari ini kita semua sujud di hadapan Tuhan, kita bilang, Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Tuhan, kemurahan-Mu cukup bagiku. Sebelum kita berdoa, kita mau angkat pujian bersama-sama. Kita mau katakan, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Berlimpah kasih-Mu.
sedetik pun, tak setitik pun, segala sesuatu yang ada dalam hidup kami terjadi karena kekuatan kami, terjadi karena kemampuan kami, terjadi karena jerih lelah kami, terjadi karena kami pintar, karena kami cerdas, karena kami kuat. Tidak Tuhan, semuanya hanya karena anugerah Tuhan, semuanya daripada Tuhan. Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil, terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan, ini setiap kami Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, Tuhan kami percaya bahwa hidup kami adalah anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan kami adalah anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga kami adalah anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja yang Tuhan beri bagi kami adalah anugerah Tuhan. Tuhan, kami mau hidup di dalam anugerah-Mu. Tuhan, kami mau hidup di dalam anugerah-Mu. Tuhan, kami mau menghidupi anugerah-Mu ya Tuhan. Ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, ajar kami untuk percaya sepenuhnya kepada-Mu. Ajar kami untuk percaya bahwa anugerah-Mu berlimpah di dalam hidup kami. Bahwa anugerah-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami percaya Tuhan. Tak ada satupun di dalam kehidupan kami yang terjadi dengan sia-sia. Semua atas anugerah Tuhan. Semua atas izin Tuhan. Dan Tuhan akan membentuknya indah tepat pada waktunya. Ini kami Tuhan, kami mau serahkan setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, Kau berkati mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau sertai setiap langkah mereka di dalam nama Yesus. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Kau, yang hidup seturut dengan kebenaran firman-Mu, yang berani berkata, aku adalah anak Tuhan. Aku hidup di dalam anugerah Tuhan. Biarlah mereka Tuhan pakai menjadi tangan-tangan Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau menyertai setiap mereka Tuhan, kami berdoa. Buat keluarga kami yang ada di rumah Tuhan, Kau memberkati mereka, Kau menyertai mereka. Biarlah anugerah-Mu Tuhan cukup bagi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sanggup baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Besar anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa menghitung satu persatu anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, dari hari ke hari anugerah-Mu semakin bertambah di dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk hidup di dalam anugerah-Mu. Dan ajar kami untuk tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk percaya bahwa kami layak hanya karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa hidup di dalam anugerah-Mu dan seturut dengan anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih banyak Pastor Esther. Jadi saya sungguh diberkati ya melalui kehidupan hambanya, dan sebenarnya sedih karena tanggal 11 Agustus Pastor Esther akan for good saudara ya, kembali ke Indonesia. Karena kita bisa ada di gereja Sincon ini juga karena kemurahan hati Pastor Esther ya, dia ngebantu kita untuk menghubungkan dengan gembala sidang di gereja ini dan kita bisa mendapatkan tempat ini. Dan saya percaya saudara-saudara yang dari Indie Talk sampai ke sini kita banyak diberkati melalui pelayanan Pastor Esther ya saudara ya. Dan jadi Pastor Esther akan pulang saudara tanggal 11 ini, dan kita percaya ada rencana Tuhan yang besar buat hidupnya. Jadi kita juga harus bersuka cita karena kalau Tuhan yang mengutus pasti pekerjaan Tuhan yang besar telah disiapkan. Jadi kita mau sama-sama berdoa ya buat hambanya. Saya undang kita bangkit berdiri saudara. Selamat untuk gelar PhD-nya Pastor Esther. Tadi saya dengar perjuangannya, wah 256 halaman bahasa Korea saudara ya. Wow, itu sesuatu yang sungguh suatu kemurahan Tuhan yang sungguh sangat
nyata dan berlimpah dalam hidup hambanya ini. Mari sama-sama kita angkat tangan kita ya. Terima kasih buat hambamu yang taat dan setia, yang murah hati, yang cinta akan Tuhan, cinta akan sesamanya. Dan kami sudah melihat hidupnya menginspirasi, hidupnya menjadi berkat buat BIC Korea Tuhan. Dari sejak di Indie Talk sampai di Sinchon Kyohe ini, pelayanan hambamu Tuhan sungguh nyata. Kami tahu ketulusan hatinya membawa anugerah yang telah dia terima terus semakin hari semakin bertambah, sehingga hidupnya boleh dipakai Tuhan untuk menjadi blessing kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat gelar PhD yang sudah didapatkan, gelar pendeta yang Tuhan percayakan dalam hidupnya di Korea ini 9 tahun. Luar biasa kasih karuniamu, dan kami percaya Tuhan yang mengutus hambamu kembali ke Indonesia tanggal 11 Agustus nanti dan melanjutkan pekerjaan baik yang Tuhan telah percayakan sejak kekekalan. Tuhan, kami tahu hidup Pastor Esther ada dalam kasih, kemurahan dan perkenanan Tuhan selalu. Oleh karena itu kami mendukung hambamu ini Tuhan kembali ke Indonesia. Biarlah damai sejahtera, hikmat Tuhan terus menyertai hambamu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami bersama-sama boleh menaikkan doa, pujian dan penyembahan, merenungkan firman. Kami tahu hadirat Tuhan menjamah kami, firman Tuhan mengubah kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh menjadi umat yang senantiasa ada di hatimu, di pikiranmu dan di rencanamu. Dan sebentar kami mau pulang Tuhan, dan kami rindu sekali untuk menerima berkat dari Allah. Mari saudara buka hati, tengadakan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Allah kita yang setia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua mengasihimu Tuhan, dalam nama Yesus. Mari setiap orang yang rindu melayani Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk.